hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku mau tetap setia. Ku mau mendengar perkataanmu. Ku mau jadikan kehendakmu. Engkau yang Maha tahu. Ku mau sekali, Yesus, selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya, Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku
cinta kau selamanya. Sebelum kita mendengarkan renungan yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan Engkau yang menghidupkannya, agar kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh mengalami kuasa firman-Mu yang membangkitkan pengharapan, yang menghadirkan damai sejahtera, dan bahkan yang mengerjakan kesembuhan dan mujizat bagi kami. Kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita berpikir bahwa tanpa Tuhan kita bisa mengerjakan segala apa yang kita kerjakan, dan kita sangat yakin bahwa kita pasti bisa mengerjakannya dan berhasil. Seringkali kita berpikir bahwa tanpa Tuhan kita bisa menghadapi segala pergumulan-pergumulan dalam hidup kita karena kita merasa kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, kita punya backup dari orang-orang yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang seringkali kita lupakan adalah bahwa tanpa Tuhan semua usaha dan semua apa yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa menjaga kita, melindungi kita dari depresi dan sikap pesimisme. Kenapa? Karena pada akhirnya setelah apa yang kita kerjakan dan apa yang kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan mendapati ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dan dengan pengalaman kita. Dan terkadang setiap kegagalan, setiap ketidakberhasilan itu bisa mendatangkan rasa frustrasi dalam diri kita. Bisa membuat kita menjadi depresi, bisa membuat kita kehilangan semangat hidup kita. Yang akhirnya mengubah kita, membentuk kita menjadi pribadi yang pesimis. Sehingga kalaupun ada orang berkata, ayo pasti bisa, ayo coba lagi, nanti kamu pasti berhasil gitu, maka kita akan menganggap bahwa kata-kata daripada orang-orang yang berbicara akan hal itu kepada kita hanyalah kata-kata manis yang tidak bermakna, yang tidak memiliki arti apa-apa bagi kita. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya, yaitu dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya tidak akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Tapi dalam kisah itu diceritakan tentang seorang yang ada di pinggir kolam Bethesda, yaitu seorang yang sakit sudah 38 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa orang ini sakit sudah cukup lama. Dia sudah menaruh harap, dia sudah berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Dan itulah yang membawa dia akhirnya sampai ke tepi kolam Bethesda. Sebab diceritakan bahwa kolam itu ada waktu-waktu tertentu katanya akan dihampiri oleh malaikat. Sehingga pada saat air kolam itu mulai bergolak oleh karena malaikat yang turun dalam kolam itu, maka orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Bahwa bisa bayangkan bahwa setiap hari orang yang sudah sakit 38 tahun ini ada di tempat itu. Dia berharap bahwa dia akan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu pada saat air kolam itu bergolak. Tapi dia selalu mendapatkan kegagalan. Nah, di tengah situasi yang suram bagi orang yang sudah sakit 38 tahun ini, tiba-tiba Yesus hadir di dalam kehidupannya. Yesus datang ke kolam itu dan kemudian Yesus menemui orang yang sudah sakit 38 tahun ini. Dan pada saat Yesus datang bertemu dengan orang yang sakit 38 tahun ini, maka hal pertama yang Yesus tanyakan kepada orang ini adalah, maukah engkau sembuh? Dan kita tahu dalam kisah ini pada saat Yesus
menanyakan pertanyaan itu kepadanya, maka meluaplah dari dalam jiwa orang ini keputusasaannya, sikap pesimisnya, tiba-tiba meluap. Dia memperkatakan dan mempersalahkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang menolongnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya kesempatan menjadi orang yang pertama. Dia ungkapkan semuanya itu. Semua yang ada dalam hatinya terungkap. Hanya karena apa yang Yesus tanyakan kepada dirinya. Tapi ini juga adalah hal yang baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebab jika kita berharap melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka segala hal yang negatif yang bisa menghalangi kita untuk percaya, untuk mengimani akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, itu perlu disingkirkan. Sepertinya pertanyaan Yesus itu seperti sebuah air yang mengalir, yang membuat hati dan jiwa daripada orang yang telah sakit 38 tahun ini dipenuhi hingga luap, sehingga setiap hal negatif yang mengendap di dalam jiwa daripada orang ini akhirnya meluap keluar. Kita butuh jiwa yang sehat, jiwa yang dipulihkan, untuk kita bisa mengimani bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan bagi kita, bagi masalah dan bagi pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita butuh jiwa yang sehat, jiwa yang pulih, jiwa yang dipulihkan. Sebab dengan jiwa yang dipulihkan, perkataan firman Tuhan itu akan menjadi benih yang baik yang akan tertanam di dalam hati kita, yang akan mengerjakan apa yang Allah ingin kerjakan melalui kuasa firman-Nya di dalam hidup kita, bagi situasi, bagi keadaan yang sedang kita hadapi. Terus saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa pada saat Yesus menanyakan pertanyaan, maukah engkau sembuh kepada orang yang sudah 38 tahun dalam keadaan sakit, sebenarnya Yesus ingin menempatkan kembali orang ini ke dalam kehendak-Nya. Sehingga di dalam hati orang ini kembali tumbuh pengharapan. Di dalam jiwa orang ini kembali bangkit keinginan untuk mengalami kesembuhan dan mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan itu. Perkataan Tuhan itulah yang menghidupkan kembali pengharapan. Pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada orang inilah yang membangkitkan kembali iman dalam diri orang ini untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan kepadanya. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk memulihkan apapun keadaan kita. Tapi untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan itu, Bapak Ibu, kita membutuhkan iman. Iman untuk apa? Iman untuk melakukan apa yang dikatakannya kepada kita. Iman untuk mengerjakan dengan tekun apa yang dikatakannya untuk situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Kita ingin Tuhan menolong kita, kita ingin Tuhan memulihkan keadaan kita. Tapi kita nggak bisa mengalaminya jika kita terus-menerus hidup menurut jalan-jalan kita sendiri. Kita lebih memilih untuk menuruti keinginan diri kita. Kita lebih memilih cara kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu mengubah sikap hati kita. Sehingga di dalam hati kita, pada saat kita menginginkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang memulihkan itu bagi kita, maka kita harus mengubah sikap hati kita untuk bersedia melakukan apa yang dikatakannya untuk kita, untuk situasi yang sedang kita hadapi pada hari ini. Itu sebabnya pada saat setelah orang ini meluapkan, menumpahkan segala kesedihannya, kekecewaannya,
sikap pesimisnya, keputusasaannya, dia tumpahkan semuanya kepada Tuhan. Maka setelah itu, pada saat dia mendengar Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka setelah itu Bapak Ibu, iman daripada orang ini bangkit. Sehingga pada saat setelah dia mendengar Yesus berkata kepadanya, "Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dia bersegera melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, pada saat kapan mujizat itu terjadi bagi orang yang telah sakit 38 tahun ini? Saya percaya bahwa mujizat terjadi, kuasa Tuhan memulihkan keadaannya, itu pada saat dia berusaha untuk bangkit dari keadaannya yang terbaring di tepi kolam Bethesda pada hari itu. Dan pada saat dia berusaha untuk bangkit, kuasa Tuhan itulah yang akhirnya menegakkan dia, menguatkan tubuhnya, menguatkan kedua kakinya, yang membuat dia dapat berdiri tegak dan mendapat kekuatan yang baru untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada saat dia mentaati apa yang Tuhan katakan kepadanya, pada saat itulah kuasa yang dari Tuhan itu bekerja dalam tubuhnya, dalam hidupnya, dan memulihkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kerinduan hati Tuhan adalah menolong kita, memulihkan keadaan kita. Kerinduan hati Tuhan adalah untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya, mengerjakan keajaiban dan menyatakan mujizat-Nya bagi kita untuk situasi hidup yang sedang kita hadapi atau alami. Yang kita butuhkan pada hari ini adalah iman. Yang kita butuhkan pada hari ini adalah memberikan kepada Tuhan semua hal-hal yang negatif yang selama ini mungkin menjadi penghalang bagi kita untuk percaya, untuk berani melakukan apa yang Tuhan katakan. Mengakui kesalahan-kesalahan itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian mari dengan iman, mari kita dengan berani melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya percaya bahwa pada saat firman Tuhan itu kita ikuti, pada saat perkataan Tuhan itu kita taati, maka pada saat yang sama kuasa daripada firman itu akan mengerjakan di dalam hidup kita apa yang dikehendakinya. Dan jika sekiranya kuasa itu telah mengubahkan hidup kita, maka saya percaya juga bahwa kuasa yang sama akan mengerjakan keajaiban bagi segala situasi dan keadaan yang sukar yang mungkin sedang kita hadapi dalam hidup kita pada hari-hari ini. Percayalah Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kerinduan hati Allah adalah untuk menolong kita. Dia yang sangat mengasihi kita, dialah yang terlebih rindu untuk menyatakan mujizat-Nya bagi kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita, untuk menjawab doa-doa kita, untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kita, dan memulihkan keadaan kita. Itu saatnya mari kita izinkan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Ayo mari datang hampiri Tuhan. Ayo berserulah kepadanya. Bertekunlah untuk terus berseru kepadanya. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan kita. Dia berkuasa untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita imani biarlah pada hari ini Tuhan memberi kemurahan-Nya bagi kita untuk menyatakan kuasa-Nya dan menjamah hidup kita, untuk menjawab kita untuk setiap pergumulan dan keadaan-keadaan yang sukar yang sedang kita hadapi dalam hidup kita pada hari ini. Mari kita satu hati, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya pada hari ini izinkan kami dalam kemurahan-Mu mengalami kuasa daripada firman-Mu, mengalami kuasa-Mu,
Kami ingin hidup kami dipulihkan. Kami ingin keadaan kami dipulihkan. Kami ingin mengalami kesembuhan. Kami ingin mengalami terobosan dalam pekerjaan dan dalam usaha kami. Kami ingin melihat ya Tuhan dalam relasi-relasi kami, ya Tuhan, baik antara kami denganmu maupun antara kami dengan sisi rumah kami maupun kami dengan seseorang yang kami sering temui dalam hidup keseharian kami. Kami ingin ya Tuhan dalam kuasa-Mu Engkau memulihkannya. Kami ingin ya Tuhan di dalam relasi-relasi yang dipulihkan itu kami boleh kembali bertumbuh dalam Engkau, bertumbuh dalam kasih kami kepadamu, bertumbuh dalam iman kami kepadamu, bertumbuh dalam kedewasaan rohani kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau lagi dalam hidup kami, dan kami boleh menyaksikan kuasa-Mu itu dinyatakan, karena kami percaya bahwa pertolongan kami hanya berasal daripada-Mu, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu itu sanggup ya Tuhan untuk memulihkan kami dan keadaan kami. Berdoa untuk setiap ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berdoa kiranya kuasa firman-Mu itu ya Tuhan dihidupkan ya Tuhan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap hal yang selama ini membelenggu kami, yang membuat kami menjadi sulit untuk percaya, yang membuat kami menjadi sulit untuk menjadi pribadi yang mendengar dan melakukan apa yang firman-Mu katakan. Jadi sulit ya Tuhan untuk tetap terus berharap kepadamu. Biarlah pada hari ini kuasa firman-Mu itu membebaskan kami ya Tuhan, agar kami boleh kembali merdeka untuk mendengar firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan kemurahan-Mu ya Tuhan membuat setiap kami ya Tuhan melihat ya Tuhan kuasa yang memulihkan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, untuk apa yang kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami semua boleh terus mengalami kuasa daripada setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Kami lepaskan berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta